Halo, gue Nwar akan menemani kalian dengan berbagai macam kisah-kisah menarik yang ada di dunia. Kali ini kita akan membahas sebuah ritual bunuh diri khusus bagi para samurai di Jepang, namanya harakiri. Ketika mendengar kata harakiri, banyak orang langsung membayangkan kematian yang brutal. Namun dalam sejarah Jepang feodal, harakiri atau dengan istilah resminya seppuku bukan sekadar akhir dari hidup seseorang. Ia adalah bahasa kehormatan, simbol tanggung jawab, dan cerminan kerasnya nilai sosial pada zamannya. Jadi harakiri atau seppuku adalah sebutan untuk praktek ritual bunuh diri bagi para samurai pada masa Jepang feodal. Istilah harakiri diambil dari kata hara, yang artinya perut, dan kiri yang artinya memotong. Secara harfiah berarti memotong perut. Harakiri berkembang dalam kehidupan kaum samurai, kelas prajurit elit yang hidup di bawah kode etik Bushido. Bushido mengajarkan bahwa kehormatan lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Dalam sistem ini, kegagalan bukan hanya kesalahan pribadi, tetapi juga noda bagi keluarga, klan, dan tuan yang dilayani. Berbeda dengan konsep bunuh diri modern yang sering dikaitkan dengan keputusasaan pribadi, harakiri justru dilakukan dalam kerangka sosial dan ritual yang ketat. Tindakan ini biasanya terjadi karena tiga hal utama: kegagalan menjalankan tugas, perintah resmi dari penguasa, atau sebagai bentuk protes moral yang ekstrem terhadap ketidakadilan. Ritual harakiri tidak dilakukan sembarangan. Ia dilaksanakan di tempat tertentu dengan tata krama yang telah diatur. Pakaian, sikap tubuh, hingga urutan seremoni memiliki makna simbolis. Semuanya bertujuan untuk menegaskan bahwa yang terjadi bukan tindakan liar, melainkan ritual kehormatan yang diakui sosial. Harakiri dilakukan oleh samurai untuk menghindari jatuh ke tangan musuh dan kemungkinan disiksa atau menjadi tawanan, menjaga kehormatan diri dan klannya, atau sebagai bentuk penghormatan setelah melakukan kesalahan berat terhadap majikannya. Bagi para samurai, kekalahan, penangkapan, atau kegagalan tugas adalah aib yang besar. Daripada hidup dalam kehinaan, mereka memilih harakiri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kesetiaan pada tuannya. Harakiri dianggap sebagai bentuk puncak dari kode kehormatan samurai yang disebut Bushido, yang menekankan harga diri, kesetiaan, keberanian, dan kehormatan di atas nyawa itu sendiri. Dalam banyak catatan sejarah, harakiri juga melibatkan kehadiran seorang kaishakunin, seorang rekan atau bawahan yang dipercaya. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan representasi dari solidaritas dan tanggung jawab kolektif di antara sesama samurai. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kematian, seorang samurai tidak berdiri sendiri. Ada pula tradisi Jisei, puisi perpisahan yang ditulis sebelum ritual dilakukan. Puisi ini biasanya singkat, penuh metafora alam tentang angin, bulan, bunga yang gugur dan mencerminkan penerimaan terhadap nasib. Jisei menjadi bukti bahwa harakiri bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga peristiwa intelektual dan spiritual. Menariknya, seiring berjalannya waktu, harakiri mengalami perubahan makna. Pada masa awal, ia lebih bersifat spontan di medan perang. Namun memasuki periode Edo, ritual ini menjadi semakin formal dan bahkan politis. Dalam beberapa kasus, harakiri digunakan oleh penguasa sebagai alternatif hukuman mati, dianggap lebih terhormat bagi kaum samurai dibanding eksekusi publik. Namun di balik romantisasi kehormatan harakiri juga mencerminkan kerasnya sistem feodal Jepang. Pilihan hidup seseorang seringkali ditentukan oleh struktur kekuasaan, bukan kehendak pribadi. Pelaku akan memakai pakaian tradisional Jepang yang bersih dan rapih. Kebanyakan di antaranya memakai kimono. Sebelum memulai ritual, pelaku akan membacakan jisei puisi kematian yang berisi tentang hidup, tugas, dan ketenangan batin. Setelah selesai, mereka akan duduk dalam posisi duduk bersila atau seiza di atas alas khusus. Sebuah pisau atau pedang kecil yang tajam bernama tanto ditempatkan di depan mereka. Pelaku akan membuka bagian depan pakaian mereka, kemudian akan menusukkan pisau ke perut bagian kiri, menariknya ke kanan, dan terkadang melengkungkan pisau ke bagian atas. Dalam kasus resmi, kaishakunin akan berdiri di belakang pelaku. Setelah pelaku mulai memotong perutnya,
Kaisakunin akan dengan cepat memenggal leher pelaku yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan dengan cepat dan menjaga kehormatan mereka. Setelah Jepang memasuki era reformasi Meiji pada abad ke-19, praktik harakiri secara resmi dilarang oleh pemerintah karena dianggap sudah tidak relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan kemanusiaan modern. Meskipun demikian, harakiri tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Jepang dan sering muncul dalam sastra, film, dan seni teater sebagai simbol kehormatan dan integritas yang ekstrim. Hari ini, memahami harakiri bukan berarti membenarkan praktiknya, justru sebaliknya ia mengingatkan kita akan sebuah konsep kehormatan dan tanggung jawab. Harakiri bukan kisah tentang kematian semata. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah peradaban memaknai hidup, kesalahan, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah nama.